wake up call, a call for success. Hai Sobat Kalis, gimana kabarnya? Pasti baik-baik terus kan? By the way, sekarang tuh ngerasa gak sih di Bali tuh lagi banyak banget event-event yang bagus dan juga seru banget. Salah satunya adalah ada event di Jepangan. Kamu pasti tahu kan event Deja Vu. Deja Vu tuh udah dilaksanakan 13 kali berturut-turut loh. Dan yang terakhir kemarin itu tanggal 17 November diadakan di Pantai Mertasari. Dan acaranya seru serta pecah banget. Anyway, ini adalah episode pertama dari Deja Vu ke-13. Deja Vu 13 tahun 2024 saya buka secara resmi. Lanjut lagi ngomongin soal Deja Vu. Kamu pasti tahu dong di balik event yang besar, megah dan seru serta pecah banget itu udah pasti ada kerja keras dari officernya. Nah, mendingan sekarang kita langsung aja yuk ngobrol sama ketua officernya. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Agung Retastaman, akrab dipanggil Gira, dan pada tahun ini saya dipercaya sebagai ketua pelaksana dari acara The Japan Festival of Udayana yang ke-13 kalinya. The Japan Festival of Udayana itu udah berlangsung selama 13 kalinya, tapi untuk The Japan Festival of Udayana yang ke-9 dan ke-10 itu dilaksanakan secara online. Dan pertama kali diadakan secara offline kembali setelah pasca COVID 2 tahun yang lalu. Dan itu juga merupakan pertama kalinya kita mengundang JKT48 ke Bali. Lalu pada tahun ini kita kembali mengundang JKT48 sebagai pengisi acara utama kita. Sebenarnya alasan kita mengundang JKT itu karena itu juga merupakan hasil dari voting internal kita. Karena kita juga namanya juga festival Jepang, jadi kita berusaha mencari pengisi acara yang masih berkaitan dengan Jepang. Menurut saya pribadi selaku ketua acara, tantangan yang paling besar saya alami pada tahun ini itu bagaimana cara kita mendapatkan sumber tenaga manusia untuk menjalani event ini, karena sudah banyak juga kan di sosial media beredar mengatakan bahwa ikut program kerja ataupun organisasi itu tidak semenguntungkan itu. Karena itu banyak di tahun ini mahasiswa-mahasiswa itu tidak memiliki minat yang tinggi untuk menjalani event ini. Terus cara aku mengatasinya saat itu, aku membuat bagaimana lingkungan kita bekerja dalam event ini itu senyaman mungkin agar mereka juga merasa nyaman untuk bekerja dan semakin semangat seperti itu. Untuk peserta lomba sendiri, itu kita mengirimkan proposal kegiatan ke sekolah-sekolah ya, SMA atau sederajat ke lingkungan Denpasar untuk mengundang sekolah tersebut agar siswa-siswa di sekolah tersebut ingin berpartisipasi dalam kegiatan lomba yang kita adakan. Dan untuk ke festival sendiri itu kita menggunakan media sosial sebagai media promosi kita, entah itu melalui video promosi ataupun postingan seperti itu kan. Untuk persiapan itu kita bermulai dari awal tahun. Itu udah kita mulai tim inti terlebih dahulu, baru lanjut ke koordinator. Lalu dalam masa berproses itu yang paling lama itu di bagian penentuan tempat. Karena saat itu kita mengalami beberapa kendala dalam penentuan tempat, entah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau venue yang ingin kita gunakan tidak tersedia, dan hingga akhirnya itu kita berproses mencari tempat itu sekitar 3 bulan lebih, dan hasilnya kita menentukan keputusan akhir itu di Pantai Mertasari.
Lomba tahun ini itu kita sama seperti tahun lalu, kita mengadakan 10 lomba. Yang pertama ada lomba Kanataikai, lalu ada storytelling, haiku itu semacam puisi tradisional Jepang, lalu ada sakubun, setelah itu ada infografik, pen art, dan Japanese cover song, lalu seiyu. Untuk di hari kedua di festival itu kita mengadakan 2 lomba juga, yaitu ada cosplay competition dan cosplay. Pengisi acara kita di tahun ini itu untuk lokalnya ada Thunder Metal, lalu ada Clockwise, terus After Art, kita juga ada ngundang Taiko Koryudon. Untuk guest cosplayernya itu kita mengundang 2, yaitu Rukachi dan Cat. Berapa lama yang kita perlukan itu, seingat saya sekitar 4 bulan. Itu dari dealnya itu di sekitar bulan September. Menurut saya sekitar 70%, karena selain pengunjung bisa menikmati rangkaian kegiatan Festival Budaya Jepang, di puncak acaranya juga mereka bisa menonton JKT48 yang dimana notabene-nya itu juga merupakan artis yang besar dan banyak diminati orang-orang, terutama wota. Dan 30%-nya itu bisa dibilang sebagai pengunjung tetap yang selalu datang ke JAFU setiap tahun. Total seluruh panitia tahun ini itu sekitar 180 panitia. Itu terbagi menjadi 9 bidang. Yang pertama ada konsum roh, itu bagian konsumsi dan rohani. Lalu ada bagian kesekretariatan, penggalian dana, hubungan masyarakat. Setelah itu ada tim desainer PDD. Lalu ada juga bagian dekorasi dan perlengkapan, lalu keamanan, dan terakhir itu bidang acara. Dan untuk bidang acara sendiri ini terbagi menjadi berbagai divisi juga, dari kepalanya divisi utama, lalu ada bagian LO, bagian stage, lomba dan games, lalu ada juga di bagian cosplay, yukata, dan kobake. Total kemarin itu sekitar 4.300 sekian pengunjung yang hadir ke Dejavu pada tahun ini. Yang ingin saya sampaikan, yang paling penting itu terima kasih karena sudah ingin berkunjung ke Dejavu tahun ini, dan aku harap semua yang udah berkunjung Dejavu tahun ini juga akan terus hadir dalam rangkaian Dejavu yang akan datang pada tahun-tahun berikutnya. Untuk teman-teman panitia semua, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena udah ingin mencurahkan tenaga kalian, meluangkan waktu kalian untuk bersama-sama kita menyukseskan acara ini. Lalu pesan saya untuk Dejavu tahun berikutnya, semangat. Saya rasa itu aja. Wah, keren banget ya Sobat Kois. Kita tahu pasti nggak mudah untuk menyatukan 180 kepala yang memang tujuannya tuh satu ya, bikin Dejavu ini meriah, megah, dan pecah banget. Tapi emang beneran seru banget sih kemarin eventnya pas Team Back Couple datang ke sana. Di episode kedua nanti kita bakalan bahas soal keseruan eventnya, dan pastinya kita ada ngobrol-ngobrol dikit ya sama beberapa bintang tamu yang datang ke sana. Siapa yang kemarin datang ke Dejavu 13? Boleh absen di kolom komentar ya. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!